Bangsa kita bangsa yang kaya. Setiap kali kita mau mensejahterakan rakyat kita diganggu. Kekayaan kita dirampok, kita diadu domba di antara kita. Beberapa waktu terakhir, dunia terasa semakin tegang. Bukan cuma di satu titik, tapi di banyak wilayah sekaligus. Amerika Latin, Eropa Timur, Timur Tengah, sampai Asia Timur dan Asia Tenggara, mereka masing-masing menyimpan bara. Pertanyaannya bukan lagi ada konflik atau tidak, tapi seberapa jauh konflik ini bisa berkembang. Di channel ini, kita nggak kejar sensasi, kita kejar pemahaman, karena nggak semua yang ramai itu penting. Gue mau ngajak lo mikir, pelan-pelan, tapi sampai. Kita mulai dari Amerika Latin. Kasus Venezuela kembali jadi sorotan. Dengan berbagai langkah tekanan internasional, mulai dari sanksi ekonomi, isolasi politik, hingga upaya penegakan hukum lintas negara terhadap elit kekuasaan. Bagi sebagian orang, ini terlihat sebagai penegakan hukum. Bagi yang lain, ini dibaca sebagai tekanan geopolitik. Yang menarik, kasus seperti ini bukan hal baru dalam sejarah dunia. Kalau kita melihat ke belakang, Amerika Serikat pernah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam perubahan rezim di beberapa negara. Tahun 1953 di Iran, pemerintahan Muhammad Mossadegh digulingkan setelah nasionalisasi minyak. Peristiwa ini hari ini diakui luas dalam literatur sejarah. Tahun 1954 di Guatemala, pemerintah yang sah diganti setelah konflik kepentingan ekonomi. Tahun 1973 di Chili, Salvador Allende tumbang dan rezim militer berkuasa selama bertahun-tahun. Bahkan di era modern, Perang Irak tahun 2003 berujung pada jatuhnya Saddam Hussein dalam perubahan total struktur negara. Ini bukan soal benar atau salah hari ini. Ini soal pola kekuasaan global. Di Eropa Timur, Perang Rusia dan Ukraina masih berlangsung dan belum menunjukkan tanda selesai sampai saat ini. Di Asia Timur, ketegangan China dan Taiwan terus meningkat. Di Timur Tengah, konflik berkepanjangan di negara-negara Arab dengan Israel yang mendapat dukungan kuat Amerika Serikat juga terus menjadi sumber instabilitas. Bahkan di Asia Tenggara, ketegangan perbatasan seperti Thailand dan Kamboja pernah membuktikan bahwa konflik bisa muncul di kawasan yang kita anggap relatif aman. Semua ini saling terhubung. Satu konflik besar bisa memicu reaksi berantai. Di tengah situasi ini, Presiden Prabowo pernah menyampaikan pernyataan yang cukup tajam. Tugas tentara itu bukan percaya kepada ramalan-ramalan akan ada atau tidak akan ada perang. Kita harus anggapkan bahwa perang bisa terjadi setiap saat. Karena itu, bagi saya, tugas tentara siap untuk perang, dan kita tidak bisa buang waktu. Negara yang kuat akan menjajah negara yang lemah. Perang tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi. Kalimat ini bukan ramalan. Ini peringatan keras dari Presiden Prabowo. Sejarah menunjukkan ketika hukum internasional kalah oleh kekuatan, yang paling rentan adalah negara-negara lemah. Perang hari ini tidak selalu datang dengan tank lebih dulu. Kadang datang lewat sanksi, kadang datang lewat tekanan ekonomi, kadang lewat isolasi politik. Dan ketika dunia terlalu fokus pada satu konflik lain sering tumbuh diam-diam. Yang perlu kita waspadai bukan cuma perang, tapi normalisasi konflik. Dunia tidak sedang baik-baik saja, dan sejarah menunjukkan kekuatan sering datang tanpa meminta izin. Memahami ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi supaya kita lebih sadar. Karena di channel ini, kita nggak kejar sensasi. Kita kejar pemahaman,
Tulis pendapat lo di kolom komentar. Kita ngobrol pelan-pelan tapi sampai.